Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan alhamdulillah sekarang masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kajian ba'da subuh. Ini merupakan nikmat yang besar ya, yang perlu kita syukuri, dan kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita yang kita lakukan di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir tadi habis maghrib ya, atau kemarin habis maghrib kita sudah membahas makalah yang ke-6 bab rubai sampai dengan poin yang kedua ya. Kalau kemarin subuh ya kita membahas makalah yang ke-6 dari bab rubai, baru yang poin pertama ya. Kebetulan kemarin untuk kajian yang ba'da maghrib sudah dimulai ya, sehingga kalau ba'da maghrib itu Senin dan Rabu malam ya, ba'da maghrib kita ngaji Nasihatul Ibad. Nah, tadi sore udah dimulai. Nah, saya akan ulangi kembali ya supaya nyambung. Makalah yang ke-6 dari bab Thulathi ini merupakan makalah Abdullah Ibnul Mubarak ya, yang menyatakan bahwa barang siapa yang sholat setiap harinya 12 rakaat ya, maksudnya adalah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ya, yang jumlahnya 12 rakaat itu, faqad adda haqqas salati, maka sudah sungguh-sungguh dinilai sebagai telah melaksanakan haknya sholat. Lalu yang kedua, barang siapa yang berpuasa setiap bulannya itu 3 hari. Nah, 3 hari yang dimaksud di sini ini adalah 3 hari yang disebut dengan ayyamul bid ya, hari-hari putih. Hari-hari putih itu ya tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariyah ya. Kecuali kalau bulan
Dzulhijjah ya. Kalau bulan Dzulhijjah itu tanggal 13-nya diharamkan puasa, sehingga yang tanggal 13 diganti tanggal 16. Ya. Jadi kalau bulan Dzulhijjah puasa Ayyamul Bidnya tanggal 14, 15, 16. Tapi di luar Dzulhijjah puasa Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qomariyah. Faqad adda haqqas syiyam. Ya, dan kalau orang sudah melaksanakan 3 hari puasa pada Ayyamul Bid itu ya, atau di penjelasan berikutnya oleh Nawawi disebut sebenarnya tidak harus Ayyamul Bid ya, hari mana saja setiap bulan kalau bisa berpuasa itu ya, ada 3 hari minimal itu sudah dianggap sebagai telah menunaikan haknya puasa. Lalu yang ketiga, barang siapa yang setiap harinya membaca Al-Quran 100 ayat ya, itu dianggap telah melaksanakan haknya membaca Al-Quran. Dan barang siapa yang bersedekah setiap hari Jumat itu 1 dirham, itu dianggap telah melaksanakan atau menunaikan haknya sedekah ya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan poin yang ketiga ya. Waman qara'a kulla yaumin mi'ata ayatin faqad adda haqqal qiraah. Dan barang siapa yang membaca setiap harinya itu 100 ayat ya, tentu saja ayat di sini ayat Al-Qur'an ya, faqad adda haqqal qiraah, maka sudah dianggap dengan sungguh-sungguh telah melaksanakan atau menunaikan haknya membaca Al-Quran atau haknya bacaan Al-Quran ya. Nah, sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut ya, kemarin habis pengajian subuh itu Pak Muzaini berbisik kepada saya ya, itu kok sudah dijelaskan panjang-panjang kok, tapi mengenai maksudnya haknya apa kemarin Pak Muzaini, haknya sholat itu apa maksudnya ya? Ya berarti termasuk haknya puasa, haknya Quran ya, haknya sedekah itu apa ya? Jadi makna hak itu memang bermacam-macam ya. Tapi kalau dalam konteks ini hak ini adalah hak yang kaitannya dengan kewajiban. Maksudnya apa? Ya, maksudnya hak itu biasanya merupakan sesuatu yang menjadi milik sesuatu tertentu atau pihak tertentu, yang itu harus dipenuhi oleh pihak lain. Itu hak ya. Sehingga biasanya kalau hak ini terkait dengan kewajiban, kalau ada pihak yang punya hak terhadap pihak tertentu, itu hak pihak tertentu itu biasanya merupakan kewajiban dari pihak yang lain ya. Misalnya hak dan kewajiban suami istri misalnya begitu ya. Jadi yang disebut haknya istri itu ya apa-apa yang menjadi hal yang bisa diterima oleh istri ya, yang harus ditunaikan oleh pihak suami. Berarti hak istri itu menjadi kewajiban suami. Sebaliknya kalau suami itu punya hak, berarti haknya suami itu harus ditunaikan oleh pihak istri. Itu hak dan kewajiban semacam itu ya. Jadi misalnya haknya istri itu apa misalnya? Haknya istri mendapatkan nafkah misalnya ya. Berarti itu menjadi kewajiban suami untuk memenuhi haknya istri itu ya. Begitu ya. Ya, haknya istri dicintai, disayangi, berarti menyayangi istri, mencintai istri itu menjadi kewajiban
suami. Sebaliknya, ya, loh, kalau suami punya kewajiban kepada istri, kira-kira punya hak enggak? Punya haknya untuk ditaati misalnya, ya. Berarti taat kepada suami itu merupakan kewajiban istri, ya begitu, ya. Hak warga negara, ya, itu harus dipenuhi, ya. Jadi hak itu hal yang harus dipenuhi intinya, yang harus ditunaikan, ya. Warga negara berhak mendapatkan pendidikan, warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, ya. Nah berarti negara itu punya kewajiban itu untuk menyediakan itu semua, ya begitu. Nah kewajiban haknya pemerintah apa? Untuk ditaati, ya. Warga negara harus taat, ya, dengan aturan-aturan pemerintah. Kira-kira begitu, ya Pak Buzaini, ya. Jadi bapak-bapak sekalian itu. Nah berarti kalau kita bicara mengenai haknya sholat, ya itu ya hal yang harus ditunaikan terkait dengan sholat, dan itu menjadi kewajiban seorang muslim, ya. Nah berarti yang namanya seorang muslim itu punya kewajiban untuk menunaikan sholat itu, ya. Nah sholat itu kan tidak hanya yang wajib, ya, yang sunnah-sunnah banyak, ya. Yang wajib tidak harus dilakukan. Lah yang sunnah itu ya seyogyanya dilakukan. Lah yang sunnah itu kan banyak. Nah setidak-tidaknya kalau seseorang itu melaksanakan 12 rakaat qobliyah ba'diyah itu sudah dianggap telah menunaikan kewajiban seorang muslim terhadap sholat itu. Dan memang fungsi sunnah itu dalam rangka untuk di samping sebagai ibadah tambahan, ya. Jadi kalau kita itu melaksanakan yang wajib itu ibarat kalau kita berdagang itu hanya kembali pokok itu. Nah kalau kita kepingin mendapatkan untung itu ya dengan ibadah sunnah itu, ya. Jadi kalau baru sholat fardu itu baru impas itu, ya. Nah kalau pengen dapat untung itu nambah dengan sholat sunnah itu. Kalau mau untungnya banyak, sholat sunnahnya ya harus banyak. Lah tapi minimal itu 12 rakaat ini minimal itu, ya. Itu sudah dianggap sebagai sangat memadai, ya. Dan memang fungsi sholat sunnah itu nanti juga bisa untuk menutup atau menambal kalau barangkali ada sholat-sholat wajib kita yang ya mungkin ada yang kurang bagus begitu atau bolong-bolong begitu, ya. Kira-kira begitu, ya. Itu hadis yang menyatakan seperti itu, ya. Nah sama haknya puasa juga begitu. Puasa itu haknya ya untuk ditunaikan, ya. Dan itu menjadi kewajiban dari kita sebagai seorang muslim, ya. Nah puasa itu juga sama kan, ya. Puasa ini kan ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Yang wajib ya puasa Ramadan itu tidak harus dilakukan, ya. Nah yang sunnah kan banyak sekali, ya. Puasa Senin Kemis, puasa 6 hari Syawal, puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Arafah, Tarwiyah, ya macam-macam kan, ya. Bahkan puasa Daud, ya. Lah ini kalau seandainya sekiranya orang itu berpuasa 3 hari saja itu sudah dianggap telah melaksanakan kewajiban di dalam puasa itu, ya. Haknya puasa berarti sudah tertunaikan, ya. Nah yang sedang kita bahas sekarang ini, ya, saya ulangi, barang siapa yang membaca Quran kok sehari 100 ayat itu dianggap telah melaksanakan haknya membaca Al-Quran, ya. Ya kalau bisa sih semuanya, ya. Dan dalam prakteknya itu memang kalau kita merujuk pada para tradisi para sahabat itu banyak itu, ada beberapa itu yang khatam Al-Quran itu sehari sekali khatam, ya. Utsman bin Affan itu bahkan malah hanya dalam 1 rakaat sholat itu khatam Al-Quran, bayangkan itu.
Kayak apa itu? Ya. Dalam riwayat-riwayat disebutkan seperti itu. Ya. Makanya dulu ketika kita pernah membahas mengenai apa-apa yang dicintai oleh sahabat itu kan, Utsman itu diantaranya kecintaannya dalam hal membaca Al-Quran, dan Allah kemudian mentakdirkan Utsman itu yang kemarin sudah kita bahas itu ya, matinya juga terbunuh itu juga sedang membaca Al-Quran itu, ya, menjelang sholat subuh itu, ya. Masya Allah, ya. Imam Syafi'i itu kalau tidak salah ya 3 hari sekali kalau nggak salah ya, itu khatam Quran sekali. Dan banyak sekali tuh riwayat-riwayat yang menginformasikan para sahabat dulu itu kalau membaca Quran itu, termasuk para tabiin, para ulama itu, wah, membaca Al-Qurannya itu banyak sekali ya. Sampai ada yang 1 malam, ada 1 hari, ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang 10 hari sekali, ada yang ya sebulan sekali, berarti satu hari 1 juz ya, dan seterusnya itu ya. Nah, menurut makalah ini, kalau sekiranya seseorang itu membaca 100 ayat ya, setiap hari itu sudah dianggap telah menunaikan haknya bacaan Al-Quran itu. Lah yang 100 ayat itu ya, ini kemudian diberi penjelasan oleh Imam Nawawi ya, wa qiraatul munjiatis sab'ati aula ya. Ya. Jadi kalau 100 ayat itu kemudian diambilkan dari bacaan surat-surat yang 7 jumlahnya, yang itu bisa dipandang sebagai punya khasiat menyelamatkan ya. Lah yang disebut dengan al-munjiat as-sab'ah itu apa saja? Wahya ya. Jadi ada surat-surat yang disebut dengan surat al-munjiat as-sab'ah, 7 surat yang menyelamatkan ya. Apa saja itu? Alif Lam Mim Tanzilun, Tanzilul Kitab bir Rabbil Alamin maksudnya. Ini yang dimaksud ada surat As-Sajdah ya, yang pertama. Wa Yasin, surat Yasin. Wa Fussilat, surat Fussilat. Wa Duhan, surat Duhan. Wal Waqiah, surat Al-Waqiah. Wal Hasyr, surat Al-Hasyr. Wal Mulk, surat Al-Mulk ya. Jadi silakan bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ingin mengamalkan ini ya, saben hari ya membaca 7 surat Al-Quran. Apa saja? As-Sajdah, lalu kemudian apa? Yasin, Fussilat ya, lalu Ad-Dukhan, Al-Waqiah, dan Al-Hasyr serta Al-Mulk. Nah ini tapi nanti juga bapak-bapak mungkin bisa menemukan versi yang lain ya. Kemarin Pak Wid itu ketika saya ngaji bervisi, lu itu ada pendapat lain enggak Pak? Oh ada, dalam hal begini ini selalu ada perbedaan pendapat atau ada versi yang lain ya. Ini kan di sini tidak disebutkan surat Al-Kahfi ya. Kadang-kadang yang 7 itu Al-Kahfi masuk ya, yang Ad-Dukhan tidak masuk misalnya ya. Jadi selalu seperti itu Pak Wid ya. Jadi ada perbedaan ya. Ya jadi ini kalau seandainya yang 100 ayat itu difokuskan pada 7 surat ini, itu menurut Imam Nawawi aula, itu lebih utama ya, lebih baik. Nah, lalu masih dilanjutkan wa ayyaqra'a idza asbaha, dan hendaknya juga terkait dengan Al-Quran itu seseorang membaca ketika pagi ya, wa idza amsa, dan ketika sore, awailal hadidi wa khawatimul hasyri wal ikhlasi wal muawwidataini thalathan ya. Jadi kalau setiap pagi, setiap sore itu hendaknya juga membaca awal dari surat Al-Hadid ya. Jadi biasanya awal itu, ini juga banyak pendapat itu,
ada yang hanya 1 sampai 3, ada yang mengatakan 1 sampai 5, ada yang mengatakan 1 sampai 6, ya. Ya, yang tengah-tengah lah 1 sampai 5 ya. Dan itu yang lazim memang, ya. Itu si Ghifari mana ini Ghifari? Oh, pulang, ya. Mestinya saya suruh baca itu kalau dia hafidz soalnya, ya. Jadi Al-Hadid itu 5 ayat yang pertama itu bisa dibaca saben pagi saben sore, ya, sebagai zikir, ya. Yang dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, ya, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batinu, ya, wa huwa, ya, itu ya. Jadi terus kemudian yang terakhir itu lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur, ya. Itu ada 5 ayat itu. Yang ayat keempat itu agak panjang itu, ya. Nah, itu bisa dibaca setiap pagi dan sore untuk zikir kepada Allah, ya. Nah, di samping awal surat Al-Hadid yang 1 sampai dengan 5 itu juga akhir dari surat Al-Hasyr, ya. Akhir dari surat Al-Hasyr itu ini juga berbeda-beda, ya. Ada yang mengatakan dari mulai ayat 21 sampai dengan 24, ada yang 22 sampai dengan 24, ya. Tapi yang lazim biasanya ya 22 sampai dengan 24, ya. Yang ya sering dibaca para imam itu. Dulu saya ketika masih imami sering baca ayat ini, ya. Ya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun, ya, sampai dengan akhir itu huwallahul khaliqul bariul musawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim, ya. Itu dibaca saben pagi dan sore, ya. Lalu kemudian di samping awal surat Al-Hadid dan juga akhir dari surat Al-Hasyr itu, ya, wal ikhlas juga surat Al-Ikhlas, wal muawwidatain surat muawwidatain itu qul a'udzu, itu yang 2 itu, ya. Nah, yang untuk Al-Ikhlas dan muawwidatain itu salasan, ya, masing-masing 3 kali, ya. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Muawwidatain 3 kali, ya. Nah, ini sekali lagi merupakan perincian dari yang dimaksud dengan 100 ayat tadi itu. Tapi kalau kita mau membaca 100 ayat sembarang juga silahkan, tidak ada masalah, ya. Ini Imam Nawawi hanya menyebutkan sebagai aula, ya, lebih utama, ya. Nah, apakah kita hanya 100 ayat itu? Loh, kalau mau lebih silahkan. Tadi sudah dicontohkan, ya, para sahabat, para tabiin, para tabiin itu kalau membaca Al-Quran itu Masya Allah, ya, banyak sekali, ya, banyak sekali, ya. Sehingga ya memang, ya, namanya Quran itu kan memang untuk dibaca, ya. Arti letterlek dari Al-Quran harfiah itu memang bacaan, memang, ya, untuk dibaca, ya. Oleh karena itu makanya memang ya Al-Quran untuk dibaca, ya. Tentu saja memang tidak hanya sekedar dibaca, tetapi ya tentu saja untuk dipahami maknanya dan kemudian untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Al-Quran itu berbeda dengan bacaan yang lain. Hanya membaca saja itu tanpa mengerti maksudnya, tanpa belum mengamalkan saja, baru membaca saja itu sudah ibadah dan pahalanya luar biasa. Saya kira kita semua sudah sering mendengar lah, ya, membaca Al-Quran itu 1 huruf saja itu nilainya sama dengan 10 kebaikan, ya. 1 huruf saja itu, ya. Kanjeng Nabi bahkan kemudian memberikan perincian lebih lanjut,
Kalau saya mengatakan alif lam mim itu berarti bukan satu huruf, itu merupakan 3 huruf, alif, lam dan mim. Bayangkan kalau Bapak Ibu membaca Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf itu? Wah, bingung ngitungnya itu. Baca Al-Fatihah bingung ngitungnya itu. Baca juz amma bingung meneh ngitungnya itu. Masya Allah, sak birang-birang pahalanya. Ya. 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 Nah makanya Masya Allah para hafid itu kenapa kok kemudian lalu dinilai sebagai orang yang luar biasa ya, itu karena ya setiap hari baca Quran gitu ya. Dan para hafid itu ketika menghafal saja itu, satu ayat saja itu bisa diulang berkali-kali, berapa kali membaca Quran dia itu. Apalagi kalau sudah satu surat diulang-ulang ya. Sampai dengan kalau hafal sekalipun sudah sak Quran itu minimal sehari itu 3 juz itu ya, untuk bisa mempertahankan bacaannya supaya tetap hafal itu ya. Masya Allah itu betapa banyak itu apa namanya pahalanya kalau kita ngitung pahala ya, kalau kita ngitung pahala ya. Ya. Bahlah saya tidak bisa baca Quran nih Pak, bisanya kulhu ya rapopo, kulhu di bulan baleni rapopo itu. Ya. Ya itulah makanya pentingnya mengaji itu ya. Makanya jangan sampailah ya kalau bisa itu seorang muslim kok tidak bisa baca Quran itu jangan sampai ya, jangan sampai ya. Harusnya memang ya sebab muslim ya harusnya bisa baca Quran. Wong itu kitab sucinya kok. Wong kitab sucinya kok baca aja tidak bisa ya. Itu ya memang sayang sekali ya. Ya nah, alhamdulillah sekarang ini ya semangat untuk bisa membaca Al-Quran itu tinggi di kalangan umat Islam ya. TPQ dilahirkan di mana-mana ya. Dan alhamdulillah anak-anak kita itu yang kecil-kecil itu pun juga sudah ya, anak kecil aja itu karena Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah sehingga banyak anak kecil yang sudah hafal Al-Quran ya. Ya itu luar biasa itu ya. Ya Masya Allah ya. Dan itu sekali lagi itu memang bagian dari kewajiban kita terhadap Al-Quran, kewajiban untuk membaca. Dan kalau kita membaca berarti sudah menunaikan haknya Al-Quran itu. Kalau kita tidak membaca ya tidak menunaikan haknya Quran itu ya. Ya begitu ya. Sekarang ini alhamdulillah juga ada grup-grup yang apa namanya ya baca Quran lah setiap hari ya. Ya memang kalau yang ideal tuh sekarang ini ada yang one day one juz itu ya, jadi satu hari 1 juz ya. Ya tapi biasanya itu kalau Ramadan memang bisa ya, tapi kalau di luar Ramadan ya berat juga ya. Intinya seberapapun kalau bisa kita membaca Al-Quran ya. Dan ya minimal itu jangan sampai setiap hari itu tidak baca Quran ya. Ya meskipun kita memang setiap hari sudah baca Quran, sholat itu ya baca Quran ya, tapi ya yang secara khusus itu kalau bisa ada yang dibaca ya. Dengan begitu insya Allah mudah-mudahan haknya Quran itu sudah kita penuhi ya. Ya. Makanya saya tuh pernah menangis itu ketika mendengarkan ceramah Gus Baha itu ya, yang kebetulan apa namanya bercerita tentang bahwa seorang mukmin itu senantiasa berada dalam 2 kebaikan, kebaikan yang sudah dilakukan dan kebaikan yang akan datang. Selalu begitu orang mukmin itu ya. Ya. Ini kan kita sehabis sholat subuh, ini kan sudah melaksanakan kebaikan. Nah, kita sudah menanti itu nanti sholat duhur. Setelah sholat duhur, ya kebaikan kan ya, menanti sholat maghrib. Jadi kita ini selalu dalam keadaan di antara 2 kebaikan. Ya, lah Gus Bah itu kemudian mengutip ya, atau mengutip betul ya, mengutip ya. Jadi mengutip apa yang pernah dinasihatkan oleh, kalau tidak salah Kiai Hamid Pasuruan yang terkenal itu ya. Itu kalau diminta nasihat itu oleh orang tua sekalipun, nasihatnya itu suruh ngapalkan Al-Quran ya.
suruh menghafalkan Al-Quran. Ya. Meskipun sudah tua sekalipun. Ya. Persoalannya bukan persoalan apa kemudian jadi hafal apa tidak. Tapi dengan niat menghafal Al-Quran itu, lalu seseorang itu senantiasa berada dalam keadaan sedang menjadi pembelajar Al-Quran, ya. Dan mau tidak mau kalau menghafalkan setiap hari harus membaca Al-Quran itu, ya. Masya Allah, saya itu dengar itu sampai nangis saya itu ya, pada banyak mendengar. Ya, selama ini kita kan kalau surah Al-Quran kan anak masih kecil atau anak muda yang masih belajar. Ini enggak, orang tua sekalipun suruh menghafalkan itu, ya. Ya entah seberapapun ya, apa sehari 1 ayat, 2 ayat. Tapi kan itu kemudian lalu apa statusnya itu status sebagai sedang menjadi salik, ya, orang yang sedang berjalan menuju Al-Quran itu, ya, atau berjalan di dalam Al-Quran itu, ya. Masya Allah ya, tapi ya angel ya kon mengikuti itu ya. Untuk konsisten setidak-tidaknya itu ya, yaitu sulitnya bukan main, ya. Tapi kalau seandainya itu bisa dilakukan, Masya Allah itu saya kira luar biasa, ya. Ya kalau toh tidak seperti itu, intinya itu ya sedapat mungkin seberapapun lah minimal ya. Kalau tidak bisa 100 sekalipun ya wis saisane, ya itu ya kalau toh tidak bisa baca sekalipun ya saat tidak-tidaknya itu ya kalau pas lagi istirahat lagi apa itu ya bacalah yang dihafal tuh. Maksudnya ada yang dihafal. Fatihah bisa dibaca berulang-ulang, kulhu bisa dibaca berulang-ulang. Silahkan yang apa dibisain dilakukan, ya. Jadi dengan begitu lalu mudah-mudahan kita telah dicatat sebagai orang yang menunaikan haknya Al-Quran itu, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Masih ada 1 poin, insya Allah kita teruskan besok pagi, ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.